mengenai pajak objektif lebih lanjut dijelaskan oleh Undang-Undang PPN pasal 4, pasal 16C dan 16D. Itu yang pertama adalah objek pajak PPN. Ini baik itu BKP maupun JKP. Yang kedua, penyerahan barangnya di daerah pabean. Daerah pabean itu adalah darat, laut, dan termasuk juga udara. Dan ada yang kita kenal sebagai ZEE-nya, zona ekonomi eksklusif. Ketika berada di teritorialnya Indonesia, maka dikenakan PPN. Sebagaimana yang dijelaskan tadi bahwa PPN itu adalah bersifat teritorial dalam hal objeknya. Kemudian dilakukan oleh pengusaha kena pajak. Pengusaha kena pajak itu dibuktikan dengan yang namanya NPPKP. Nomor pokok pengusaha kena pajak. Baru dia dikatakan sebagai PKP atau pengusaha kena pajak. Yang ketiga, objeknya adalah impor. Impor itu pengertiannya memasukkan BKP atau JKP di luar ke dalam daerah pabean. Sumber barang tersebut atau jasa tersebut dari luar pabean Indonesia, atau kita mudahkan seperti di luar negeri, kita bawa ke Indonesia atau kita datangkan ke Indonesia dengan tentu membayar kepada penjual yang ada di luar negeri tersebut. Itu namanya impor. Kemudian yang keempat yaitu penyerahan. Penyerahan itu maknanya adalah penjualan. Bisa penjualan barang, bisa juga penjualan jasa. Tentu harus dilakukan di dalam daerah pabean. Yang kelima, pemanfaatan. Nah, ini pemanfaatan artinya pembelian ya. Kebalikannya dari penyerahan atau konsumsi. Makna konsumsi itu ketika kita mendapatkan barang atau jasa tersebut, si barang atau jasa itu nilainya menjadi berkurang. Seperti kita membeli motor, kita gunakan untuk mobilisasi, itu namanya konsumsi. Keenam adalah ekspor. Kalau ini lawan dari impor. Jika impor adalah memasukkan, maka ekspor adalah mengeluarkan. Kemudian yang ketujuh, kegiatan membangun sendiri atau KMS. Ada peraturan terbaru tentang KMS ini yang ada di KMPMK atau Peraturan Menteri Keuangan nomor 61 tahun 2022 yang tarifnya itu menjadi 2,2%. Dan yang ke-8 adalah penyerahan aktiva. Penyerahan sekali lagi adalah penjualan. Yang awalnya itu tidak diperjualbelikan ya, tapi dia lakukan penjualan. Tapi syaratnya adalah pada saat aktiva dibeli sebelumnya, aktiva itu dapat dikreditkan, alias harus termasuk barang kena pajak, harus ada faktur pajaknya. Oleh karena itu, ketika aktiva tersebut ya
tidak dapat dikreditkan disebabkan pada saat membeli, misalkan dengan non-PKP, maka tidak terutang. Seperti contoh rumah. Ketika kita membeli rumah, itu membeli rumah dari non-PKP, maka tidak ada faktur pajak di situ, tidak ada PPN yang harus kita bayar. Nah, kalau seperti itu ketika kita menjualnya kembali pun, ya, ketika kita menjualnya kembali pun tidak ada pajak yang dikenakan. Kecuali kalau kita memiliki usaha di bidang jual beli rumah, maka itu termasuk ke dalam objek pajak pertambahan nilai. Seperti itu.